tahu untuk apa kegunaan ban ini yang dari tadi dibawa-bawa, bukan untuk pelampung, ternyata digunakan untuk alat transportasi masyarakat. Sudah lebih dari 71 tahun merdeka tapi masih ada desa di Indonesia yang kondisinya seperti ini. Mereka harus nyebrang, lalu lalang hanya menggunakan tali kawat, itu pun tanpa pengaman. Dan risiko itu kalau jatuh, kedalaman sungai bisa sampai 3 meter lebih ya Pak ya? Perhatian tim Indonesiaku kali ini tertuju pada sebuah desa di pelosok Aceh Barat. Desa ini hanya berjarak 40 km dari ibu kota kabupaten. Namun kabarnya, pembangunan desa terkendala berbagai macam persoalan dan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perjalanan kami mulai dari Kecamatan Pantai Cermin. Barang bawaan termasuk tas, perlengkapan peliputan, dan perbekalan mulai kami kemas. Mobil pun langsung melaju. Hampir 1 jam berlalu, kami tiba di titik terakhir yang bisa dilewati kendaraan. Kita lanjut jalan kaki dari sini ya Pak ya? Oke. Jadi dari sini perjalanan mobil kita udah terputus dikarenakan ini jalannya juga amblas karena beberapa hari terakhir ini sempat hujan deras di sini. Jadi kita akan jalan kaki kira-kira sekitar 2 sampai 3 km lagi. Tapi ironisnya Kabupaten Aceh Barat ini sempat dinobatkan sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik di Provinsi Aceh. Tapi ternyata masih banyak permasalahan terutama di bidang infrastruktur yang memberatkan masyarakat. Salah satunya ini di Desa Sikundo. Kita akan lihat seperti apa kehidupan masyarakat di sana. Ikuti perjalanan saya hanya di Indonesiaku. Ini kita bongkar ya Pak barang-barangnya. Sebagian warga sudah tiba terlebih dahulu. Mereka mulai mempersiapkan sejumlah ban untuk perjalanan kami nanti. Ya, menurut warga sisa perjalanan ini nanti harus kami tempuh melalui sungai dengan ban-ban ini. Setelah siap, kami pun berusaha melewati jalan yang kini sudah terbelah sungai. Dengan hati-hati, kami berjalan menyusuri pinggir tebing. Jadi ini jalannya sebenarnya agak menyeramkan karena jarak bawahnya ada 2 meter lebih dan arus sungainya juga sangat deras. Jadi kita harus hati-hati dan ini merupakan salah satu titik yang amblas karena banjir kemarin ya Pak ya. Jadi ini yang awalnya nyambung, terputus. Jadi sungainya meluap ke sini. Oke Pak, kita lanjut. Menurut informasi warga, pengerasan jalan sepanjang 2 km pernah dilakukan. Namun, belum mencapai usia 1 tahun, sudah kembali hancur dan terputus akibat longsor. Jalan yang licin seperti ini mengharuskan kami melangkah dengan hati-hati. Rintangan pertama berhasil dilewati. Kami pun melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Namun tak lama kemudian sebuah aliran sungai kembali nampak di hadapan kami. Kali ini sepertinya sungai lebih dalam dan lebih deras dari titik pertama. Saya harus dibantu warga di kanan kiri saya untuk bisa menyeberang. Saat mulai masuk ke dalam sungai, saya bisa merasakan arus yang begitu kencang menerpa badan saya. Kedalaman air pun mencapai 1 meter.
saya sempat kesulitan menapakkan kaki di dasar sungai. Saya pun mulai panik. Apabila saya melepas pijakan, maka dalam seketika badan saya akan terbawa arus. Saya terus berpegangan kencang dan berusaha membawa badan menuju ke daratan. Dengan penuh perjuangan, akhirnya kami bisa tiba di seberang dengan selamat. Kami terus berjalan menuju desa terakhir di aliran Sungai Merbau. Sungguh miris manakala saya tahu bahwa ini merupakan satu-satunya cara menuju desa. Kembali perjalanan kami terhadang sungai. Kini warga langsung mempersiapkan ban yang mereka bawa. Kedalaman sungai yang lebih dari 2 meter terlalu berbahaya apabila dilewati dengan cara berenang atau berjalan. Kini barulah saya tahu untuk apa kegunaan ban yang sejak awal perjalanan dibawa warga. Sebagian warga lain bahkan harus membawa beban tas di pundak mereka. Beruntung mereka sudah tahu betul bagaimana memposisikan ban dan badan saat melewati arus yang kencang. Saya pun hanya bisa berpegangan kuat pada tali yang ada. Akhirnya, satu persatu ban tiba juga di seberang. Akhirnya saya tahu untuk apa kegunaan ban ini yang dari tadi dibawa-bawa. Bukan untuk pelampung, ternyata digunakan untuk alat transportasi masyarakat. Kalau emang kedalaman air sungainya lebih dari 1 meter, agak berbahaya. Jadi pakai bantuan ban seperti ini. Ini masih berapa kilo lagi kita sampai desa, Pak? 1 kilo lagi ya? Oke. Akhirnya kami bisa bernafas lega dan beristirahat sejenak. Tak bisa berlama-lama, kami harus segera bergegas sebelum matahari terbenam. Perjalanan darat tidak kalah sulitnya dibanding perjalanan sungai. Di beberapa titik terdapat lumpur yang dalam dan licin. Kami harus betul-betul memperhatikan langkah kaki kami agar tidak terpeleset. Sungainya di mana, Pak? Ini sekarang karena sudah pupus, kena banjir, itulah tidak bisa lagi kita lewat nanti Honda atau mobil karena terbawa arus sungai. Padahal awalnya udah ada jalannya. Udah ada jalan. Dan saat yang paling mendebarkan tiba, kami mulai meniti tali baja ini. Tali baja ini tidak boleh dilewati beramai-ramai karena akan menimbulkan guncangan yang lebih besar. Guncangan yang tak bisa dikendalikan akan berakhir dengan jatuhnya penyeberang. Sungguh menciutkan nyali saya. Akhirnya sampai juga. Ini perjuangannya luar biasa. Kelihatannya sih pendek. Ini berapa meter, Pak, kira-kira? Cuma 25 meter, tapi depan masih ada ya. Di sini cuma sekitar 25 meter, tapi tadi saya ngerasanya ini lama banget. Mungkin 15 menit lebih cuma buat nyebrang. Kaki pegel, badan keringetan. Kalau warga di sini setiap hari begini. Aduh, salut. Ayo kita lanjut ya, Pak. Sebagian warga yang berlalu lalang menuju kota pun harus menyeberangi tali baja dengan cara yang sama seperti kami. Perjalanan panjang yang begitu melelahkan belum selesai sampai di sini. Masih ada satu lagi aliran sungai yang harus dilewati dengan cara berjalan. Kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Air bahkan hampir menenggelamkan badan saya. Beruntung 2 orang warga membantu menopang badan saya agar tidak hanya terbawa arus. Semakin ke dalam, saya semakin bisa merasakan arus sungai yang seakan mendorong badan saya mengikuti alirannya. Arus begitu kencang, namun kami terus berusaha melangkah dengan pelan sampai akhirnya tiba dengan selamat.
Berkali-kali menerobos sungai, badan kami mulai kelelahan. Pakaian pun sudah basah kuyup. Saya hanya bisa berharap bisa segera sampai di desa. Namun ternyata masih ada satu lagi rintangan yang harus kami lalui. Sebuah jembatan tali baja kembali menyambut kami. Kali ini, tali baja lebih panjang dari tali baja pertama, yakni sepanjang 60 meter. Inilah sarana berbahaya yang menjadi penghubung utama desa Sikundo dengan dunia luar. Kembali kenyataan ini membuat miris hati saya. Kembali kami melintas tali baja satu persatu. Yang membuat takjub saya, warga di sini sepertinya bisa melewati jembatan tali dengan mudah. Mereka bahkan bisa membawa barang bawaan yang berat, termasuk ban dan tas perlengkapan kru liputan. Entahlah, apakah saya harus kagum atau iba kepada warga ini. Melihat tali baja yang panjangnya 2 kali lipat dari tali baja sebelumnya, membuat saya mulai khawatir. Dengan perlahan saya kembali meletakkan pijakan. Arus yang deras bisa menelan siapa saja yang terjatuh. Saya hanya khawatir saat tali mulai goyang dan bergerak, pasti saya akan kesulitan menjaga keseimbangan. Mirisnya, tali baja yang tidak aman ini sudah digunakan warga selama puluhan tahun. Pembangunan jembatan yang layak bagi warga Sikundo sudah lama dijanjikan. Namun sampai hari ini, realisasinya belum juga nampak. Mereka masih harus mempertaruhkan nyawa di atas tali baja ini. Bayangin ini udah tahun 2017, yang artinya udah lebih dari 71 tahun merdeka, tapi masih ada desa di Indonesia yang kondisinya seperti ini. Mereka harus nyebrang, lalu lalang hanya menggunakan tali kawat, itu pun tanpa pengaman. Dan resiko itu kalau jatuh, kedalaman sungai bisa sampai 3 meter lebih ya Pak ya? Aduh, luar biasa warga di sini. Langkah demi langkah terus mendekatkan saya ke ujung seberang. Saya hanya bisa berusaha untuk tetap fokus dan tenang. Setiap pijakan mendekatkan kami ke Sikundo. Dan akhirnya kami pun tiba di ujung tali baja dengan selamat. Sungguh perjalanan menuju desa di pelosok Aceh Barat ini bukanlah perjalanan yang mudah. Namun dengan penuh perjuangan, akhirnya kampung kecil yang terletak di pegunungan ini tampak juga di hadapan kami. Akhirnya 13 km kita lalui dalam waktu tempuh setengah hari. Perjalanannya emang begitu ekstrim dan perjuangannya juga luar biasa karena banyak rintangan di jalan. Tapi akhirnya kita tiba juga di Desa Sikundo. Ini merupakan salah satu desa terpencil di antara 25 desa yang ada di Kecamatan Pantai Cermin. Inilah Desa Sikundo, sebuah desa kecil yang hanya terdiri dari 30 kepala keluarga. Rumah-rumah kayu sederhana menjadi ciri khas desa yang dikepung pegunungan dan sungai ini. Tak ada fasilitas rumah modern di desa ini. Menurut cerita sesepuh desa, bertahun-tahun lalu Desa Sikundo adalah desa yang cukup ramai. Jumlah penduduk desa bahkan mencapai 100 kepala keluarga. Namun, akibat sulitnya akses dan medan menuju desa, akhirnya membuat warga perlahan meninggalkan Sikundo. Mencoba berkeliling desa semakin menambah rasa prihatin saya. 2 tahun lalu, di desa ini terdapat sebuah sekolah negeri di Sikundo. Namun lokasinya berada di dusun seberang dan orang tua siswa pun seringkali mengeluhkan betapa bahayanya melewati jembatan tali baja bagi anak-anak. Tahun 2014 lalu, sekolah pun ditinggalkan. Kini, SD Negeri Sikundo hanyalah sebuah bangunan tua kosong yang tidak lagi terawat. Sungguh menyedihkan ketika menyadari bahwa akses yang sulit
telah menjadi hambatan bagi anak-anak di desa untuk meraih pendidikan. Di balik permasalahan yang sehari-hari membebani warga di Sikundo, sebagian dari mereka memilih untuk tetap bertahan. Lahan perkebunan yang subur menjadi alasan utamanya. Bekerja sebagai petani merupakan mata pencaharian sebagian besar warga, termasuk pasangan suami istri Intan dan Rusli. Perjalanan menuju kebun dari pemukiman cukup jauh. Kami harus berjalan melewati hutan dan jalur perbukitan yang menanjak. Lokasi perkebunan warga memang terletak di ketinggian. Setelah berjalan kaki lebih dari setengah jam, kami pun tiba di kebun cabai milik Pak Rusli. Ada sebagian warga lain yang sudah tiba lebih dulu di sini. Kami pun langsung memetik cabai yang sudah siap panen. Saya dan Ibu Intan mengitari kebun untuk mengumpulkan cabai merah, sementara Pak Rusli membersihkan rumput liar yang mulai tumbuh di sekitarnya. Tak hanya cabai, di lahan yang sama mereka juga bisa menanam berbagai jenis tanaman lain pada musim yang berbeda, termasuk kopi, jengkol, dan nilam. Ya, jadi biarpun lokasinya jauh dari peradaban, inilah yang membuat masyarakat bertahan di sini. Tanahnya subur dan hasil perkebunannya pun melimpah. Kita bawa ya, Bu ya. Sayangnya, potensi perkebunan yang menjadi sandaran hidup warga tidak didukung sarana yang memadai. Warga pun masih harus bergelut dengan akses buruk untuk keluar masuk desa, termasuk untuk mengangkut hasil pertanian. Kalau nanti cabainya udah habis, ya kan? Ada kopi, ada apa tuh, jengkol. Oh, bisa ganti-ganti ya, gitu ya. Ganti, ya. Itu gimana Pak kalau misalnya ke sana? Bawa-bawa? Oh, bawanya. Bawa pulang kan? Oh, kalau bawa pulang nih Bu, pakai ban nih Bu. Ya, nanti pikul dari sini sampai ke rumah, ya kan? Hanya pakai ban sampai ke pasar nih Bu. Usai memenuhi karung dengan cabai, kami pun memutuskan untuk kembali ke desa. Dalam perjalanan pulang, Intan dan Rusli menyempatkan diri untuk mampir ke perkebunan durian yang menjadi salah satu hasil perkebunan unggulan dari Sikundo. Ternyata sore ini sebagian warga tengah bersiap untuk membawa berbagai hasil pertanian. Ada pula yang hendak mengangkut barang-barang pribadi berupa pakaian untuk dibawa ke kota. Durian dan cabai diletakkan di tengah, sementara bagian ban diperuntukkan penumpang. Inilah transportasi yang selama bertahun-tahun diandalkan masyarakat untuk menerobos aliran sungai. Setelah siap, kami pun langsung berangkat. Ya, jadi alat ban seperti ini selain digunakan untuk memudahkan transportasi masyarakat, ini juga digunakan untuk keperluan mengangkut hasil pertanian dari Sikundo sampai ke kota. Ini kalau misalnya perahu nggak ada gitu ya Pak ya di sini? Perahu nggak ada. Perahu nggak ada, berarti emang semuanya selalu pakai ban? Oh, oke kalau gitu. Ini kita langsung jalan? Ya, oke. Bersama beberapa warga lain, kami pun memulai perjalanan menuju kota menyusuri Sungai Merbau. 2 orang di ujung rakit bertugas untuk mengarahkan ban. Tidak ada pengaman yang digunakan. Saya hanya bisa berpegangan pada tali yang ada di ban. Di beberapa titik, arus sungai yang cukup deras sempat membuat saya ketakutan. Ganasnya sungai seakan-akan melahap rakit kami. Para pengemudi harus ekstra waspada karena rakit yang kami gunakan bisa terbalik kapan saja. Kami pun tak boleh lengah. Saat arus sedang tenang, beberapa potongan kayu besar yang hanyut di sungai ikut menghalangi jalan kami. Meskipun ban berjalan sesuai arah sungai, posisi rakit harus tetap seimbang agar kami tidak terjatuh. Perjalanan menggunakan rakit ban menjadi pengalaman yang cukup menegangkan bagi saya. Sulit membayangkan
bahwa kondisi ini harus warga hadapi setiap hari. Dalam 1 minggu, warga desa bisa 2 kali pergi keluar kota untuk menjual hasil pertanian.